Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 21 Juni 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhala yang Bisu. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik oleh berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mendengarkan suara-suara yang benar di tengah hiruk pikuk suara yang sedemikian banyak, termasuk berhala yang kami anggap bisa berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Berhala yang bisu, kalau kita berbicara tentang berhala yang bisu, artinya berhala tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa bertindak apapun, tidak bisa melakukan apapun untuk setiap kita masing-masing. Setiap berhala-berhala yang diciptakan oleh manusia, pada prinsipnya mereka menciptakan sebuah keyakinan dan mereka sebut itu sebagai sebuah iman yang dipercaya oleh mereka. Tapi sesungguhnya adalah karangan bebas, karangan fiktif. Oleh sebab itu tidak heran, ada banyak keyakinan, ada banyak iman, ada banyak Tuhan yang mereka sembah, sementara kita tahu dengan jelas Tuhan hanya satu, Tuhan itu tunggal. Karena Tuhan tidak akan bertentangan dengan kata-katanya sendiri, Tuhan tidak akan bertentangan dengan ketetapan-ketetapannya sendiri. Kalau kemudian menjadi begitu banyak Tuhan dengan versinya masing-masing, maka itu adalah penciptaan sebuah keyakinan dan iman yang kita boleh sebut dengan sesuai kebenaran firman Allah, menciptakan berhala-berhala baru. Sebagaimana renungan yang kita pernah dengar sebelumnya, orang bisa menciptakan berhala dari batu, orang bisa menciptakan berhala dari emas, dari perunggu, dari perak, orang bisa menciptakan berhala juga dari alam semesta yang sesungguhnya menceritakan tentang kemuliaan dan kebesaran Allah lewat bulan, bintang, matahari, laut, daratan, alam semesta, galaksi yang sedemikian luas, alam semesta yang sedemikian hebat, yang sedemikian agung dan mulia, lalu menciptakan sebuah keyakinan, sehingga yang berbicara bukanlah Tuhan, siapa yang berbicara adalah diri sendiri, kemudian menciptakan berhala dari benda-benda mati yang sesungguhnya adalah ciptaan Allah sendiri, yang kita kemudian selewengkan secara sadar tidak sadar dalam mencari sebuah keyakinan. Kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik oleh berhala-berhala yang bisu. Kalau memang prosesnya itu belum mengenal Allah, lalu orang menciptakan berhala-berhala baru atau berhala yang diciptakan orang lain, kemudian kita sembah, kita bisa maklum karena masih dalam proses pencarian. Tetapi setelah mengenal Allah, setelah mendapatkan suara Roh Kudus, lalu kemudian setelah firman yang disampaikan dari zaman terdahulu kepada para nabi-nabi, kepada raja-raja yang diurapi oleh Allah, kepada rasul-rasul, kemudian melalui Kristus secara spesifik sebagai puncak daripada sebuah penyataan Allah datang kepada manusia. Lalu kita masih menciptakan berhala-berhala yang firman Tuhan katakan berhala-berhala yang bisu. Berhala yang bisu di sini artinya adalah berhala pada prinsipnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bertindak apa-apa, tidak bisa menolong apapun. Kalau kemudian itu kita jadikan sebagai sebuah berhala. Sedangkan berhala-berhala yang diciptakan oleh manusia sesungguhnya hanya memberikan sebuah arti yang baru dari semua ciptaan Allah, dari semua kekuatan Allah. Kalau kita berbicara tentang angin punya kekuatan, badai punya kekuatan, petir halilintar punya kekuatan. Itu adalah memang gejala alam yang Tuhan ciptakan demi kebaikan. Dan itu keindahan daripada ciptaan alam semesta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita membuat itu menjadi sebuah sesembahan. Lalu kita memberikan sesajen, kita melakukan upacara, kita melakukan ritual untuk menyembah. Dalam konteks yang lebih baru di dalam dunia modern saat sekarang, maka berhala-berhala yang bisu itu bisa banyak aspek dalam kehidupan kita. Sebagaimana renungan-renungan yang terdahulu yang cukup banyak membahas tentang penyembahan berhala. Bisa uang, bisa hobi, bisa minat, bisa kesukaan, bisa bisnis, bisa kemudian juga sesuatu lembaga, kedudukan, posisi, popularitas.
kita buat itu menjadi sesembahan, dan itu kita perjuangkan mati-matian, sementara Tuhan sudah geser dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan oleh Roh Kudus. Kita melihat kalau orang yang kemudian tidak meyakini Allah, tidak mempercayai Roh Allah, dia bisa berbicara, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Penyataan tentang Kristus datang ke dalam dunia yang dituliskan melalui Alkitab, dan Roh Kudus mengilhamkan para penulis menulis catatan-catatan Alkitab seperti dalam 2 Timotius 3 yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Sahabat seperjalanan, pada titik ini marilah kita belajar untuk tidak memberhalakan sesuatu yang pada prinsipnya tidak punya daya kemampuan apapun, dan itu sumber segala sesuatunya kekuatan, sumber terbaik, sumber terindah, sumber yang membuat kita bisa menikmati berbagai macam anugerah Tuhan hanya dari suatu sumber yang sama, yaitu Allah yang kita sembah, Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan seluruh proses dari hari pertama sampai dengan ke-6, kemudian hari ke-7 sebagai hari istirahat, hari Sabat, di mana kita harus mengingat segala perbuatan Allah selama 6 hari. Itu menyatakan tentang kasih, kebaikan, anugerah yang Tuhan limpahkan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, biarlah juga pikiran dan perasaan kita jangan dijadikan berhala. Seakan-akan pikiran kita yang paling benar, perasaan kita yang paling benar, pendapat kita yang paling benar, keputusanku yang paling benar, pilihanku yang paling benar, maka kita sedang menciptakan berhala-berhala. Lalu kita menggeser kedudukan Tuhan, kita menggeser kehendak Allah. Bukankah dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Pada posisi ini sahabat seperjalanan, mari kita terus belajar menjadi pribadi, tidak menyembah berhala-berhala bisu, berhala-berhala yang tidak berdaya, berhala-berhala yang impoten, yang tidak punya kemampuan apapun. Biarlah segala kemuliaan kita hanya nyatakan kepada Allah lewat kehidupan kita, lewat kerendah hatian, lewat karakter yang diubahkan oleh Allah. Tidak merasa benar sendiri, tidak merasa hebat sendiri, tidak perlu kemudian membuat kita menjadi pusat perhatian. Semua orang harus tunduk, semua orang harus melihat kita, seakan-akan hidup kita tidak bisa kalau tidak di atas panggung dengan tepuk tangan, pujian, dan kemudian eluk-eluk. Yang itu bisa terjadi seperti Herodes, karena dia kemudian rakyatnya mengatakan ini bukan suara manusia tapi suara Allah. Pada saat itulah Herodes ditampar oleh malaikat dan mati dimakan cacing-cacing. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang dalam kehidupan ini menjadi pribadi yang semakin baik, yang semakin berbuah, bertumbuh, berakar di dalam firman, bukan berakar di dalam dosa, sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, rumah tangga kita diubahkan oleh Allah, karakter kita kemudian dipulihkan oleh Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya buat Allah. Tuhanlah satu-satunya yang disembah, Tuhan satu-satunya yang diagungkan, bukan yang lain, apalagi berhala-berhala bisu yang kita ciptakan, kemudian kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Tolonglah kami hanya menyembah Tuhan di atas segala-galanya dan tidak menciptakan berhala-berhala baru yang kami anggap sebagai sesembahan, tetapi Tuhanlah sebagai pusat di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.